Nama saya Avandi dari kelas 10 IPA. Saya akan menceritakan cerita hikayat dari cerita Sang Kuryang. Pada zaman dahulu, di Jawa Barat, hiduplah seorang putri raja yang bernama Dayang Sumbi. Ia dikaruniai anak yang laki-laki yang bernama Sang Kuryang. Anak tersebut sangatlah gemar berburu di dalam hutan. Setiap berburu, dia selalu ditemani oleh seekor anjing kesayangannya yang bernama Tumang. Tumang sebenarnya adalah titisan dewa dan juga bapak kandung dari Sang Kuryang. Tetapi Sang Kuryang tidak pernah tahu hal itu dan ibunya memang sengaja merahasiakannya dari Sang Kuryang. Pada suatu hari, seperti biasanya Sang Kuryang pergi berburu ke hutan untuk mencari makanan. Setelah sampainya di hutan, Sang Kuryang mencari buruannya. Dia melihat ada seekor burung yang sedang bertengger di dahari. Lalu tanpa berpikir panjang, Sang Kuryang langsung menembakinya dengan tepat mengenai sasaran. Sang Kuryang lalu memerintah Tumang untuk mengejar burung tadi, tetapi si Tumang diam saja dan tidak mau mengikuti perintah. Karena sangat jengkel pada Tumang, maka Sang Kuryang langsung mengusir Tumang dan tidak diizinkan pulang ke rumah bersamanya lagi. Sesampainya di rumah, Sang Kuryang menceritakan kejadian tersebut kepada ibunya. Begitu mendengar cerita dari anaknya, Dayang Sumbi sangat marah. Diambilnya sendok nasi dan dipukulkan kepala Sang Kuryang. Karena merasa kecewa dengan perlakuan ibunya, maka Sang Kuryang memutuskan untuk pergi mengembara dan meninggalkan rumahnya. Setelah kejadian itu, Dayang Sumbi sangatlah menyesali perbuatannya. Ia berdoa setiap hari dan meminta agar suatu hari dapat bertemu dengan anaknya kembali. Karena kesungguhan dari doa seorang ibu, maka dewa memberikan sebuah hadiah berupa kecantikan abadi dan usia muda selamanya. Setelah bertahun-tahun lamanya, Sang Kuryang mengembara. Akhirnya ia berniat untuk pulang ke kampung halamannya. Sesampainya di sana, dia sangat terkejut sekali karena di kampung halamannya sudah berubah total. Rasa senang Sang Kuryang tersebut bertambah ketika saat di tengah jalan bertemu dengan seorang wanita yang sangat cantik jelita yang tidak lain adalah Dayang Sumbi. Karena terpesona dengan kecantikan wanita tersebut, maka Sang Kuryang langsung melamarnya. Akhirnya lamaran Sang Kuryang diterima oleh Dayang Sumbi dan sepakat akan menikah di waktu dekat. Pada suatu hari, Sang Kuryang meminta izin kepada calon istrinya untuk berburu di hutan. Sebelum ia pergi, Sang Kuryang meminta Dayang Sumbi untuk mengencangkan dan merapikan ikat kepalanya. Alangkah terkejutnya Dayang Sumbi karena pada saat ia merapikan ikat kepala Sang Kuryang, ia melihat ada bekas luka yang sama seperti bekas luka anaknya. Setelah bertanya kepada Sang Kuryang tentang penyebab lukanya itu, Dayang Sumbi bertambah terkejut karena ternyata benar bahwa calon suaminya tersebut adalah anaknya sendiri. Dayang Sumbi sangat bingung sekali karena dia tidak mungkin menikah dengan anaknya sendiri. Setelah Sang Kuryang pulang berburu, Dayang Sumbi mencoba berbicara kepada Sang Kuryang. Semoga Sang Kuryang membatalkan rencana pernikahan mereka. Permintaan Dayang Sumbi tersebut tidak disetujui Sang Kuryang dan hanya dianggap angin lalu saja. Setiap hari Dayang Sumbi berpikir bagaimana cara agar pernikahan mereka tidak pernah terjadi. Setelah berpikir keras, akhirnya Dayang Sumbi menemukan cara terbaik. Dia mengajukan 2 buah syarat kepada Sang Kuryang. Apabila Sang Kuryang tidak dapat memenuhi kedua syarat tersebut, maka pernikahannya batal. Syarat yang pertama, Dayang Sumbi ingin
Sungai Citarum dibendung, dan yang kedua adalah meminta Sangkuriang untuk membuat sampan yang sangat besar untuk menyeberangi sungai. Kedua syarat itu harus diselesaikan sebelum fajar menyingsing. Sangkuriang menanggapi kedua permintaan Dayang Sumbing tersebut dan berjanji akan menyelesaikan sebelum fajar menyingsing. Dan kesaktian yang dimilikinya, Sangkuriang lalu mengarahkan teman-teman dari bangsa Jin untuk membantu menyelesaikan tugasnya tersebut. Diam-diam Dayang Sumbi mengintip hasil kerja dari Sangkuriang. Betapa terkejutnya dia karena Sangkuriang hampir menyelesaikan semua syarat yang diberikan Dayang Sumbi sebelum fajar. Dayang Sumbi lalu meminta bantuan masyarakat sekitar untuk menggelarkan sutra berwarna merah di sekitar timur kota. Ketika melihat warna memerah di timur kota, Sangkuriang mengira kalau hari itu sudah menjelang pagi. Sangkuriang langsung menghentikan pekerjaannya dan merasa tidak dapat memenuhi syarat yang telah diajukan oleh Dayang Sumbi. Dengan rasa jengkel dan kecewa, Sangkuriang lalu menjebolkan bendungan yang telah dibuatnya sendiri. Karena jebolnya bendungan itu, maka terjadilah banjir yang sangat dahsyat dan seluruh kota terendam air. Sangkuriang juga menendang sampan besar yang telah dibuatnya. Sampan itu melayang dan jatuh tertelungkup, lalu membuatlah sebuah gunung yang bernama Tangkuban Perahu. Tamat. Terima kasih telah mendengarkan cerita hikayat Sangkuriang dari saya. Terima kasih.